Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1551. Aku ingin minta maaf padamu, dan juga terima kasih. Kata Mu Yuhan dengan ekspresi rumit, aku akui aku memang mencoba memanfaatkanmu. Tapi karena kau membantuku hari ini, aku berutang budi padamu. Meskipun Qiu Qing belum mati, setelah menerima pukulan ini, semua kebenciannya terfokus pada Xiao Chen, dan dia jelas tidak punya waktu untuk peduli padanya. Selama dia diberi waktu, dia memiliki cukup kepercayaan diri untuk melampaui Qiu Qing, dan kemudian dia tidak perlu takut pada Qiu Qing lagi. Tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang bantuan atau semacamnya. Aku hanya ingin bertanya padamu. Xiao Chen menatap langsung ke arah Mu Yuhan dan berkata, kau tahu lebih baik daripada siapapun betapa jahatnya kepribadian Qiu Qing. Kau tahu berlari ke sini dan mengumumkan secara terbuka bahwa aku tunanganmu hanya akan memprovokasi Qiu Qing untuk membunuhmu. Tapi kau tetap melakukannya. Apa rencanamu? Jika Mu Yuhan tahu dari awal bahwa dia sangat kuat dan tidak takut pada Qiu Qing, maka itu bukan apa-apa. Namun yang menjadi inti persoalannya adalah, saat mengalahkan Qiu Qing, Mu Yuhan jelas memperlihatkan ekspresi terkejut, yang menunjukkan bahwa sejak awal Mu Yuhan merasa bahwa dirinya bukanlah tandingan Qiu Qing. Dalam situasi seperti itu, bukankah mengarahkan kebencian kepadanya sama saja dengan pembunuhan? Mu Yuhan menundukkan kepalanya dan tetap diam. Lupakan saja, biar aku ganti pertanyaannya. Xiao Chen melanjutkan, kau tidak punya perasaan apapun padaku, Huang Fuyi, maupun aku. Pernikahan sama sekali tidak penting bagimu, jadi kenapa kau tidak menerima saja Qiu Qing? Kenapa harus repot-repot begini? Itu berbeda. Mu Yuhan menggelengkan kepalanya. Apa bedanya? Xiao Chen terkejut. Aku ingin menjadi seperti kaisar manusia dan menempa jalanku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan hal-hal duniawi menggangguku dan mengganggu fokus spiritualku. Mu Yuhan berkata dengan logis, Qiu Qing lebih kuat dariku. Jika aku bersamanya, aku tidak akan punya kesempatan untuk mengambil inisiatif. Tapi Huang Fuyi berbeda. Bahkan dengan kalian berdua, aku masih bisa mengambil inisiatif. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, ini yang kupikirkan sebelumnya. Kalau aku tahu kau sekuat itu, aku tidak akan pernah mencarimu, karena kalau kau terlalu kuat, kau akan sama seperti Qiu Qing. Xiao Chen langsung mengerti setelah mendengar ini. Mu Yuhan hanya menginginkan satu orang dari awal hingga akhir, dan pernikahan hanyalah dalih untuk membodohi Qiu Qing. Dia ingin menikahi seseorang yang lebih lemah darinya, sehingga bahkan setelah menikah, dia pada dasarnya akan sendirian. Aku setuju dengan idemu untuk saat ini. Lagi pula, kau tak bisa berbuat apa-apa terhadap orang sejahat Qiu Qing. Kata Xiao Chen, tapi jangan lakukan pada orang lain apa yang kau tak ingin diperlakukan seperti itu. Kau menyeret orang-orang yang tidak relevan ke dalam masalah ini hanya karena motif egoismu sendiri. Apa bedanya pendekatanmu dengan Qiu Qing? Pernahkah kau berpikir bahwa kau dan Qiu Qing pada dasarnya adalah orang yang sama? Ketika Mu Yuhan mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar dan dia merasa tidak nyaman. Dia selalu membenci Qiu Qing dan menganggapnya sangat tercela. Tapi sekarang, Xiao Chen mengatakan bahwa dia dan Qiu Qing adalah orang yang sama. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tidak, aku berbeda dari Qiu Qing. Mu Yuhan berkata dengan penuh semangat, jika Qiu Qing ingin membunuhmu, aku akan menghentikannya dan menghadapinya bersamamu. Tapi kau tak bisa menghentikannya. Kalau aku tak cukup kuat, aku akan mati di sini hari ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan mati bersamamu. Mu Yuhan menggertakkan giginya. Aduh, haruskah aku terharu? Lagi pula, kau begitu mulia, dan merupakan kehormatan bagiku untuk rela mati bersamaku. Xiao Chen mencibir, Mu Yuhan, jangan sok benar. Singkirkan kesombonganmu, dan kau akan punya kesempatan untuk menemukan jalanmu sendiri. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen kehilangan minat dan berbalik untuk berjalan ke menara kanonisasi yang terbuka. Mu Yuhan tinggal di sana untuk waktu yang lama, dan orang-orang di sekitarnya memasuki menara kanonisasi satu demi satu. Mu Yuhan, menara suci akan segera ditutup, cepat masuk. Administrator klan dewa muncul dan mendesak. Tidak perlu. Mu Yuhan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menjauh dari tempat kejadian. Konon, menara kanonisasi memiliki total 9 lantai, dan seseorang dapat memperoleh gelar di setiap lantai. Namun, konon, semakin tinggi lantainya, semakin kuat kehendak surga yang terkandung dalam gelar tersebut, dan semakin banyak pula manfaat yang akan diterima orang yang dianugerahi gelar tersebut, sehingga semua orang ingin segera mencapai lantai teratas. Tentu saja, sebagian besar alam suci sangat biasa. Mereka mengandalkan sumber daya alam dan keberuntungan untuk mencapai puncak. Mereka kurang potensial dan hanya bisa bertahan di tingkat bawah dan menerima gelar-gelar yang paling biasa. Jadi, ketika Xiao Chen memasuki lantai pertama Menara Sein, ia melihat kerumunan besar, memenuhi sekitar 80% area. Suasananya seperti pasar sayur dan sangat ramai. Level ini adalah yang paling biasa-biasa saja, dan kebanyakan orang hanya mengambil sikap mencoba-coba, dan tidak peduli gelar apa yang mereka dapatkan pada akhirnya. Tentu saja Xiao Chen tidak akan berada di lantai pertama. Sekarang saya sudah di sini, saya harus pergi ke lantai 9. Sekilas saja, saya menyadari tidak ada tangga atau lorong sama sekali. Saya mungkin tidak bisa mencapai lantai 2, apalagi lantai 9. Bagaimana kita bisa ke lantai berikutnya tanpa tangga?
Banyak orang yang datang bersama Xiao Chen juga kebingungan saat ini. Namun, seseorang yang telah masuk sebelumnya dengan ramah menjelaskan, tenanglah, pahamilah dengan hatimu, dan tangkaplah lintasan dao surgawi. Maka engkau akan dibimbing ke tingkat berikutnya. Kamu bercanda. Bagaimana kita bisa tenang kalau berisik sekali? Keluh seseorang. Aku nggak bisa apa-apa. Kalau kamu nggak sanggup ngadepin ujian kecil ini, mendingan kamu keluar aja. Mendengar ini, semua orang merasa tidak berdaya dan hanya bisa berdesakan di sudut yang sedikit kosong dan mulai berkonsentrasi untuk memahami. Tetapi banyak orang mulai berteriak lagi begitu mereka menutup mata, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan yang mengerikan. Alasan mengapa tingkat pertama begitu berisik bukan karena mereka tidak disiplin, tetapi karena mereka terstimulasi secara mental. Ketika mereka sedang memahami, mereka melihat pemandangan mengerikan dan berteriak tanpa sadar. Setelah Xiao Chen memahami situasinya, dia langsung berdiri dan menutup matanya, memusatkan kesadarannya untuk mencari petunjuk. Tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh, hanya serangkaian anak tangga yang mengarah ke atas. Dia tidak ragu-ragu dan langsung berjalan menaiki tangga. Ketika dia sampai di ujung, sosoknya tiba-tiba menghilang dari lantai pertama. Hei, kenapa orang itu menghilang begitu saja setelah masuk? Seharusnya butuh setidaknya setengah jam untuk memahami lintasan dao surgawi. Kata seseorang yang tak sengaja melihat Xiao Chen dengan heran. Bodoh, yang barusan itu putra dewa, jangan menghakiminya berdasarkan pengetahuanmu yang dangkal. Orang-orang yang datang bersama Xiao Chen hampir tidak terkejut, tapi merasa itu wajar saja. Putra Tuhan, bagaimana mungkin? Level pertama menimbulkan kehebohan. Ini benar. Semua orang di luar melihatnya. Mereka memaku Qiu Qing, putra semi-dewa dari keluarga Raja Laut, di puncak menara kanonisasi. Siapa lagi yang bisa melakukan ini selain putra dewa? Si gila Qiu Qing itu dipaku di puncak menara kanonisasi. Bagaimana mungkin? Benar sekali. Bahkan dua Raja Suci dari klan Laut pun tak mampu menyelamatkan Qiu Qing. Kalau kau keluar sekarang, kau mungkin masih bisa melihatnya. Pemandangan seru itu jauh lebih baik daripada membuang-buang waktu di lantai pertama ini. Hampir 100 orang membicarakan perbuatan Xiao Chen dengan penuh semangat, yang membuat mereka yang datang sebelumnya merasa gatal dan mereka bertanya-tanya apakah mereka harus keluar dan melihatnya sekarang. Bab 1552. Tak lama kemudian, dunia di sekitar menara kanonisasi tiba-tiba berubah. Gelombang tekanan yang dahsyat dan tak terkendali menyelimuti area tersebut, sepenuhnya menutupi pemandangan dan memenuhinya dengan awan gelap. Siapa yang berani menyakiti putra suci klan kita? Raungan seorang Raja Suci tingkat tinggi mengguncang langit, dan 100.000 orang di dalam menara suci sangat terkejut hingga darah mereka mendidih, dan beberapa bahkan muntah darah dan merangkak di tanah. Alam Raja Suci dibagi berdasarkan posisi, mirip dengan surga bawah, surga tengah, dan surga atas, dan dibagi menjadi Raja Suci bawah, Raja Suci tengah, dan Raja Suci atas. Lan Yu, seperti dua Raja Suci sebelumnya dari klan Raja Laut, hanyalah Raja Suci tingkat rendah. Qiu Qing, yang garis keturunannya telah maju dan menjadi liar, juga hanyalah Raja Suci baru di tingkat rendah. Kesenjangan antara posisi bawah dan atas pasti sangat besar. Bahkan di antara klan Raja Laut, yang dikenal sebagai klan Dewa Semu, Raja Suci atas dapat dianggap sebagai kekuatan yang paling kuat. Seseorang pada level ini tidak akan muncul dengan mudah kecuali dia merupakan ancaman terhadap genosida. Namun sekarang, seorang Raja Suci yang unggul telah dikirim untuk Qiu Qing, yang menunjukkan betapa keluarga Raja Laut menghargai Qiu Qing. Dan bukan hanya Raja Suci tingkat atas ini saja yang datang, ada pula dua Raja Suci tingkat bawah dan sekelompok orang suci puncak yang telah mengolah 12 sinar cahaya suci. Tidak ada satupun Raja Suci yang berada di tingkat menengah, jadi sepertinya para Raja Laut belum maju dengan kekuatan penuh. Hebat, itu Tuan Yelan. Kedua Raja Suci klan Laut yang menjaga Qiu Qing sangat gembira. Asalkan orang dewasa ini datang, semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada saat ini, manajer klan Dewa muncul lagi, dan dengan jentikan lengan bajunya, dia menghalangi tekanan dari Raja Suci atas klan Laut, menyelamatkan orang-orang biasa dari bahaya. Yelan, kau sudah keterlaluan. Administrator klan Dewa berbicara dengan nada acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah lama mengenal pihak lain. Pada saat ini, seorang pria heroik mengenakan baju zirah binatang dan memiliki dua tanduk hitam pendek di kepalanya muncul dan menatap dingin ke arah administrator klan Dewa. Apakah ini dianggap keterlaluan? Ketika putra suci kita diganggu, mengapa kau tidak bilang itu keterlaluan? Aura Raja Sein atas Yelan benar-benar berbeda dari Raja Sein biasa. Menghadapi para manajer klan Dewa, dia juga sangat arogan, dan samar-samar ingin mendominasi para manajer. Namun, administrator klan Dewa tetap acuh tak acuh dan tak tergerak. Ia berkata dengan dingin, aku sudah melihat segalanya. Aku tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan aku yakin kau juga tahu. Aku tidak peduli dengan prinsip-prinsip besar apapun, tapi aku tidak tahan menyakiti putra suci klanku. Yelan tampak kuat dan sombong. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan meraih administrator klan Dewa. Serangan yang tampaknya biasa ini dapat memenjarakan langit dan bumi, mencekik jalan manapun, dan membuat musuh tak berdaya. Namun, administrator klan Dewa tidak dapat dipahami dan membiarkan tangan Yelan jatuh tanpa mengubah sikapnya. Peng! Begitu telapak tangan Yelan menyentuh administrator klan Dewa, ia menghadapi aura tak terlihat dan terpental kembali. Kamu!
Yelan tanpa sadar mundur 3 langkah dan berkata dengan kaget, kamu benar-benar mencapai level itu. Jangan lakukan apa-apa, jangan melawan. Yelan, setelah bertahun-tahun, kau masih tidak bisa lepas dari jalanmu sendiri. Sayang sekali. Administrator klan dewa mendesah, sebenarnya, bakatmu lebih kuat dari siapapun, tapi kau tidak boleh menyerah. Melepaskan berarti patuh. Jalanku selalu melawan kehendak surga. Sekalipun aku dalam kesulitan untuk sementara waktu, suatu hari nanti, aku akan menghancurkan kurungan ini dengan tanganku sendiri. Yelan tidak setuju dengan logika para pengurus klan dewa dan bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri. Baiklah, terserah padamu. Tapi sebagai manajer, aku punya tanggung jawab dan tidak bisa membiarkanmu berbuat sesuka hatimu. Kata manajer klan dewa. Mendengar ini, Yelan tidak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah ke udara dan berjalan di depan Qiyu Qing yang dipaku di puncak menara kanonisasi. Leluhur tua, selamatkan aku. Qiyu Qing masih memiliki sedikit kesadaran, tetapi sangat lemah. Semakin lama ia dipaku di sana, semakin hebat pula rasa sakitnya, seakan-akan api yang hebat dan guntur hitam tengah menggerogoti jiwanya. Dasar sampah tak berguna. Kau sama sekali tak punya ambisi. Kau mempermalukan klan Raja Laut. Yelan mengumpat. Kau pikir kau akan tak terkalahkan hanya karena garis keturunanmu sudah maju. Bahkan ketika garis keturunanku sudah maju, aku tidak sesombong dirimu. Di samping mereka, kedua Raja Suci berkata dengan canggung, Tuan, tolong selamatkan Tuan muda dulu. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Baiklah, kalian ikut. Yelan memberi jalan. Kami sudah mencoba, tapi kami tidak bisa. Kalau begitu, berhentilah berbunyi bip. Ya. Lantai 5 menara kanonisasi. Dibandingkan dengan lantai pertama, jelas ada lebih sedikit orang di lantai 5, tetapi tingkat kekacauannya tidak kalah dengan lantai pertama. Lantai pertama berisik dan membuat sulit berkonsentrasi. Di lantai 5, terdapat lebih dari 100 orang secara total, dan sedikitnya 60 atau 70 orang di antaranya saling bertarung. Itu bukan pertarungan tanding atau pertarungan biasa, tetapi pertarungan sungguhan dengan gerakan yang dahsyat dan potensi kematian. Tak ada sedikit pun kesucian di sini, hanya darah dan pembunuhan. Rasanya seperti neraka dunia, yang mencekam. Melihat ini, Xiao Chen juga tampak berpikir. Menara kanonisasi tampak berbeda dari apa yang dibayangkannya. Xiao Chen datang tanpa noda, yang mana tidak cocok dengan suasana lantai 5, dan langsung menarik banyak perhatian. Tiba-tiba, 3 pemuda berlumuran darah menyerbu Xiao Chen. Tatapan mereka yang liar bahkan lebih liar daripada Qiyu Qing yang bengis. Melihat ini, Xiao Chen maju beberapa langkah dan memancarkan aura tak terlihat. Peng! Ketiganya terlempar puluhan kaki jauhnya dan menghantam dinding di sekitarnya. Menara kanonisasi tampak seperti menara biasa dari luar, tetapi ruang di dalamnya jauh lebih besar. Apakah kalian semua sudah mengembangkan setan di dalam diri kalian? Xiao Chen memandangi orang-orang yang sedang berkelahi. Mereka pada dasarnya sudah gila, dengan mata merah, urat-urat menonjol, dan sama sekali tidak rasional. Tidak diragukan lagi bahwa setan-setan dalam dirilah yang menguasai pikiran mereka. Masih ada beberapa orang di lantai 5 yang masih waras. Mereka semua memasang penghalang dan bersembunyi di sudut-sudut untuk bermeditasi, seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Pergi, orang gila. Di depan, seorang gadis cantik dikejar oleh sekelompok orang kerasukan dan berlarian ketakutan. Namun, dia segera menemukan Xiao Chen, dan langsung berlari ke arahnya dengan gembira seolah-olah dia telah melihat bala bantuan. Xiao Chen, cepat dan bantu aku. Gadis itu berlari ke arah Xiao Chen, menarik lengannya, dan terengah-engah. Gagak emas kecil, kenapa kau di sini? Xiao Chen menatap Ling Hujing dengan heran, lalu seakan teringat sesuatu dan berkata, Ling Huyu sepertinya sudah masuk. Apa kau bersamanya? Jangan sebut-sebut orang itu padaku. Dia tahu tempat ini berbahaya, tapi dia tetap meninggalkanku sendirian di sini. Aku sangat marah. Ling Hujing sangat geram. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, siapa yang menyuruhmu untuk tidak berlatih dengan benar dan hanya menghalangi orang lain? Jika dia selalu menjagamu, kau tidak akan bisa mencapai lantai 9 dan akan kalah bersinar dari putra dewa lainnya. Di mana martabatnya sebagai putra gagak emas? Bukankah aku lebih penting daripada wajah? Ling Hujing tidak yakin. Apa yang membuatmu memiliki ilusi bahwa dirimu lebih penting daripada wajah? Kata Xiao Chen. Hei, jangan jahat begitu. Ling Hujing melotot ke arahku dengan matanya yang berbentuk almond. Pada saat ini, sekelompok orang gila telah mengepung dan menyerang mereka. Musuh datang, ayo kita kerjakan dulu. Xiao Chen meraih Ling Hujing dan mendorongnya keluar. Bab 1553. Hei kamu lagi ngapain? Ling Hujing sangat ketakutan. Dia belum pernah melihat pria sekasar itu. Dia benar-benar mendorong gadis itu di saat seperti ini. Sungguh menjijikkan. Dia bahkan lebih buruk daripada Ling Huyu. Namun saat menghadapi para iblis yang menyerbu ke arahnya, dia tidak punya waktu untuk berpikir atau mengeluh, dan secara naluriah memanggil api suci gagak emas. Huff! Di saat kritis ini, Ling Hujing seolah melepaskan kekuatan sejati api suci gagak emas. Dengan lambaian tangannya, lautan api keemasan muncul, dan semua orang yang bergegas mendekat tertelan oleh lautan api keemasan itu.
Mula-mula mereka yang diselimuti lautan api itu tampak sangat kesakitan, kulit mereka terbakar, dan mereka berguling-guling di tanah. Namun perlahan-lahan mereka mulai sadar kembali dan tampak bingung. Hei, apa yang terjadi? Aneh, mengapa aku ada di sini? Beberapa orang berhasil lepas dari setan dalam diri mereka, atau lebih tepatnya, setan dalam diri mereka dibakar oleh api suci gagak emas dan menghilang tanpa jejak. Ini, Ling Hujing terkejut. Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Api suci gagak emasmu bisa mengusir iblis dalam diri. Kemampuan yang sangat kuat. Kenapa kau tidak tahu cara menggunakannya? Xiao Chen terdiam. Aku belum mencobanya. Ling Hujing sedikit malu, tetapi ketika melihat orang-orang yang telah sadar kembali dan menatapnya dengan rasa terima kasih, ia merasakan kebanggaan yang tak terlukiskan di hatinya. Benar sekali. Jadilah putri gagak emas kecilmu, jalani hidup yang riang dan bebas tanpa perlu khawatir tentang apapun. Hidup yang patut ditiru, kata Xiao Chen sambil berjalan ke sudut dan memasang penghalangnya sendiri. Ling Hujing yang cerdik pun menyelinap masuk, duduk di sebelah Xiao Chen. Dengan senyum nakal, ia berkata, biarkan aku masuk. Aku merasa lebih aman bersamamu. Dia juga pernah membuka penghalang sebelumnya, tetapi penghalang itu tidak dapat menahan serangan terus-menerus dan cepat rusak. Kekuatan Xiao Chen tak terduga, dan penghalangnya pasti sangat kuat. Tak seorang pun bisa menembus lapisan kelima. Kamu boleh tinggal di sini, tapi jangan membuat masalah. Xiao Chen memperingatkan. Mana mungkin. Aku juga ingin cepat naik ke level berikutnya. Ling Hujing menjulurkan lidahnya. Jika level ini tentang iblis batiniah, kau dilindungi oleh api suci gagak emas, jadi kau tidak akan takut sama sekali dan bisa melewatinya dengan mudah. Kata Xiao Chen. Baiklah, aku akan mencoba. Ling Hujing pun bersungguh-sungguh dan memanggil api suci gagak emas, yang menyelimuti tubuhnya. Melihat ini, Xiao Chen pun memulai ujian iblis dalam dirinya sendiri. Sepanjang praktiknya, dia tidak pernah menemui setan dalam dirinya, dan tidak pernah kehilangan kendali karenanya. Namun, akhir-akhir ini, dia samar-samar menyadari bahwa bukan berarti dia tidak memiliki setan dalam dirinya, tetapi setan-setan itu semuanya tertekan. Barangkali, jika ia terus-menerus menekannya seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa, karena kekuatannya sendiri jauh lebih unggul daripada iblis dalam dirinya, dan iblis dalam dirinya tidak mungkin menimbulkan masalah. Tetapi dia juga memahami bahwa keberadaan selalu ada dan tidak akan hilang hanya karena Anda menekannya. Lagi pula, tidak mengalami setan batin apapun belum tentu menjadi jalan yang paling sempurna. Sama halnya dengan rasa senang, marah, sedih dan bahagia, setiap orang pasti menginginkan perasaan yang positif seperti rasa senang dan bahagia. Akan tetapi jika dalam hidup seseorang tidak pernah merasakan kesedihan dan kesakitan, maka kehidupan yang dijalaninya bukanlah kehidupan yang sesungguhnya dan tidak akan dapat menemukan makna hidup yang sebenarnya. Sejak awal, Xiao Chen terlalu fokus mengejar kesempurnaan, tidak membiarkan iblis dalam dirinya tumbuh. Hal ini membuatnya kurang sempurna dan membuatnya tersesat. Itu seperti tiga keadaan pikiran, melihat gunung sebagai gunung, melihat gunung sebagai bukan gunung, dan melihat gunung tetap sebagai gunung. Ada prinsip-prinsip tertentu yang kita pahami dengan jelas dan sering kita gunakan untuk mendidik orang lain, tetapi saat kita berada dalam situasi tersebut, kita masih belum dapat memahaminya dan malah tersesat di dalamnya. Oleh karena itu, Xiao Chen mempertimbangkan untuk mengambil inisiatif melepaskan setan dalam dirinya. Tentu saja, Xiao Chen sangat jelas bahwa begitu ia dirasuki iblis, itu akan menjadi masalah serius. Jika ia tidak hati-hati, ia akan menyebabkan kekacauan besar di dunia para dewa dan bahkan melukai teman-temannya. Jika Anda tidak memiliki kesempatan yang bagus, jangan mencobanya dengan mudah. Saat ini, ia tidak ingin menekan ujian iblis batiniah di tingkat kelima menara suci. Ia ingin melihat iblis batiniah apa yang dimilikinya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, dia menutup kelima inderanya, memasuki tingkat kelima aturan Dao Surgawi, dan menunggu iblis batin datang. Tiba-tiba, ia merasa seperti memasuki ruang waktu yang kacau sendirian, mengembara dalam pusaran ruang dan waktu yang saling terkait. Lingkungan sekitarnya kacau dan kabur, dan ia tak bisa melihat pemandangan apapun. Namun tak lama kemudian, serpihan-serpihan jatuh dari langit, seperti gambar, serpihan yang berkedip-kedip, dan kenangan yang kabur. Xiao Chen menatap pecahan-pecahan itu dengan linglung. Bahkan dengan indera spiritual dan penglihatannya, hampir sulit baginya untuk menangkap atau mengunci pecahan itu. Karena ada miliaran pecahan, berkelebat di hadapannya dengan kecepatan yang amat tinggi, lalu menghilang, dan tertutupi oleh pecahan-pecahan lainnya. Apakah itu pecahan ingatanku? Xiao Chen perlahan mengerti. Pecahan-pecahan ini semuanya adalah gambar dalam ingatanku, tetapi telah dipotong-potong dan disajikan dengan cara yang tidak teratur. Misalnya, jika Anda memotong selembar kertas besar menjadi potongan-potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya, lalu melemparkannya ke udara, potongan-potongan kertas yang jatuh itu akan membuat Anda terpesona. Xiao Chen memikirkannya dan mulai mengamati dengan saksama, mencoba menangkap gambaran sebenarnya dalam pecahan-pecahan itu. Tiba-tiba sebuah kepingan muncul dalam pikirannya, memperlihatkan suatu kejadian yang membuat hatinya mencelos, dan emosi negatif pun muncul. Dalam gambar, dia berada dalam situasi putus asa dan menderita pukulan fatal. Namun di saat yang paling kritis, seorang wanita melangkah maju dan menangkis pukulan fatal itu. Bu Yunyan. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh,
Jika kita harus mengatakan apa iblis yang paling besar dalam hatinya, itu pasti saat Bu Yunyan Xiang meninggal dunia. Saat itu, ia belum mencapai puncak kultivasinya, bahkan belum menjadi Raja Abadi. Bu Yunyan selalu mendampinginya dengan pengabdian yang tak tergoyahkan. Setiap kali dia memikirkannya, dia selalu merasa bersalah. Namun, Bu Yunyan tidak sepenuhnya menghilang. Ling Xiaozu masih memiliki jejak jiwa Bu Yunyan. Di masa depan, ia mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan reinkarnasi dan hukum sebab akibat. Jadi meskipun dia merasa bersalah, dia tidak akan dikalahkan oleh emosi negatif ini. Setelah niat mantap, gambarnya pecah. Bu Yunyan tidak menjadi iblis dalam diri Xiao Chen pada akhirnya. Xiao Chen terus mencari, mengembara dalam kepingan ingatan, mengingat adegan demi adegan, seakan-akan ia menghidupkan kembali hidupnya lagi. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah sedikit dan ia terpaku pada suatu gambar aneh. Dia yakin bahwa adegan ini sama sekali tidak ada dalam ingatannya. Adegan ini terasa sangat asing baginya. Dalam gambar tersebut, terdapat dua wanita yang saling berhadapan, keduanya berpakaian putih, dengan kecantikan yang tak tertandingi. Pemandangan indah apapun di dunia tampak membosankan di hadapan mereka. Mengapa mereka berkonflik? Xiao Chen berbisik, alisnya berkerut. Tentu saja dia mengenali kedua wanita dalam gambar itu, Xia Xiyun dan Meng Qing. Sejak konflik dan simpul emosional mereka terselesaikan, Xia Xiyun dan Meng Qing telah berdamai dan benar-benar seperti saudara. Meng Qing sekarang menjadi patriark klan Es dan mewarisi pedang leluhur klan Es. Xia Xiyun telah mencapai kesuksesan yang lebih besar. Ia memiliki hati Dao Surgawi yang luar biasa, statusnya yang tak tertandingi di aliansi Dao Surgawi, dan misinya adalah menyelamatkan dunia. Menurut ide Xiao Chen, kedua wanita itu akan bertarung berdampingan di masa depan untuk melawan dunia gelap. Namun, pada saat ini dalam gambar, Meng Qing sangat marah, memegang pedang leluhur, dan ingin membunuh Xia Xiyun sesegera mungkin. Kelvin, biru dan kurus. Bab 1554. Dalam adegan yang terfragmentasi, gerakan Meng Qing semuanya mematikan, dan setiap gerakan berakibat fatal. Dipenuhi amarah, ia mengubahnya menjadi niat membunuh, dan melepaskan kekuatan leluhur hingga ke titik ekstrim. Xia Xiyun terpaksa menanggapi dan mencoba berbicara beberapa kali, tetapi selalu terputus, sehingga membahayakan dirinya. Akhirnya, Xia Xiyun menunjukkan kelemahannya. Meng Qing memanfaatkan kesempatan itu, menebas dengan pedang, membekukan 3.000 dunia, dan hendak membunuh Xia Xiyun. Namun Xiao Chen tidak membiarkan hal itu terjadi. Sekalipun itu hanya serpihan ingatan yang entah apa sebabnya, ia akan menghentikannya. Pedang tanpa batas. Xiao Chen langsung memusatkan pikirannya, menerobos batas waktu dan ruang, menembus penghalang dengan satu pedang, dan dengan paksa campur tangan di medan perang. Peng! Pedang mematikan Meng Qing akhirnya berhasil diblokir. Penghakiman Yin dan Yang, ekstrim hidup dan mati. Siklus sebab akibat, kekacauan ruang dan waktu. Xiao Chen menggunakan kekuatan magis sebab dan akibat untuk melindungi dirinya dari konsekuensi tindakannya sendiri, dan memasuki tempat kejadian dalam keadaan ketiadaan. Xiao Chen muncul di depan Meng Qing dan Xia Xiyun, tetapi waktu kedua wanita itu sendiri terhenti, atau lebih tepatnya, waktu seluruh ruang terhenti, dan semuanya menjadi hening. Lagi pula, bagi Xiao Chen, waktu dan ruang di sini tidak diketahui, hanya sebuah fragmen. Intervensi yang dipaksakannya membuat kurun waktu tersebut tidak dapat ditanggung lagi dan hampir runtuh. Xiao Chen tahu bahwa waktunya hampir habis, dan dia berpikir, Xiao Qing. Teratai hijau kekacauan telah lama terhubung dengan pikiran Xiao Chen. Apapun yang dipikirkan Xiao Chen, teratai hijau kekacauan dapat memahaminya pada saat pertama. Memahami maksud sang master, Chaos Green Lotus muncul dan langsung terpisah menjadi dua kelopak, lalu jatuh ke tangan Xiao Chen. Chaos Green Lotus biasanya sangat arogan, tetapi kesetiaannya kepada Xiao Chen tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, meskipun kedua kelopak itu merupakan bagian terpentingnya, ia akan mengungkapkannya tanpa ragu. Xiao Chen tidak bertindak sok dan mengirim salah satu kelopak ke tubuh Xia Xiyun. Setelah kelopak dan daun memasuki tubuh, mereka secara otomatis terbang ke jantung. Kelopak bunga lainnya dikirim ke tubuh Meng Qing. Bunga dan daun memasuki tubuh dan menyatu dengan jiwa leluhur untuk membentuk keberadaan khusus. Klik. Begitu Xiao Chen menyelesaikan semua ini, seluruh ruang dan waktu mulai retak dan hancur, dan dia terpaksa mundur. Semoga berhasil. Xiao Chen memandangi pecahan-pecahan yang hancur total itu dan mendesah pelan dalam hatinya. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia menyimpan trik untuk berjaga-jaga. Xiao Xing, terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Chen mengelus daun teratai hijau itu dengan tangannya, berpikir dalam hatinya bahwa ia harus mencari lebih banyak nutrisi untuknya agar dapat tumbuh lebih cepat. Kedua kelopak yang hilang ini seharusnya bisa tumbuh kembali. Xiao Xing menikmati sentuhan Xiao Chen sejenak, dan kembali ke tubuh Xiao Chen dengan rasa puas. Ini hanya sebuah episode. Xiao Chen belum menemukan iblis dalam dirinya dan perlu terus mencari. Serpihan gambar yang tak terhitung jumlahnya terus berkelebat. Setelah Xiao Chen serius, ia tidak melewatkan satupun serpihan dan menelusuri semuanya. Tiba-tiba, sebuah pecahan kecil yang tak terlihat melesat dan berubah menjadi pintu besar yang berkilauan. Di dalam pintu besar itu, cahaya aneh terpantul, seolah menyambut Xiao Chen. Xiao Chen sama sekali tidak sopan dan langsung masuk.
Setelah melewati gerbang raksasa, pemandangan di dalamnya sedikit mengejutkan Xiao Chen, tetapi secara umum itu sesuai dengan harapannya. Ada seseorang yang terpenjara di dalamnya. Tubuhnya tampak mirip dengan Xiao Chen, tetapi aura gelap dan tekanan yang berlebihan membuat orang merasa seolah-olah sedang menghadapi monster yang tak tertandingi, seolah-olah berada di 18 tingkat neraka. Setan itu selalu membelakangi Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya diikat dengan rantai yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Akhirnya kau di sini. Iblis itu tertawa aneh dan menyeramkan. Cepat atau lambat kita akan bertemu. Aku menyesal tidak menemukanmu lebih awal. Kata Xiao Chen. Oh, jadi, kau tahu siapa aku sekarang? Tanya iblis itu sambil tersenyum. Lagi pula, setelah melalui begitu banyak hal, aku selalu bisa menebak sedikit. Xiao Chen menghela napas pelan, aku tak pernah menyangka iblis dalam diriku adalah dirimu. Bukan, aku bukan iblis dalam dirimu, melainkan sumber kekuatanmu. Hanya dengan menerimaku sepenuhnya, kau bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Nada suara iblis itu penuh godaan. Namun, ekspresi Xiao Chen tetap tenang setelah mendengar ini, dengan sedikit rasa jijik di matanya, lebih kuat. Apakah kau melebih-lebihkan dirimu sendiri? Karena kau sudah tahu keberadaanku, apakah kau masih meragukan kekuatanku? Tanya iblis itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak meragukan kekuatanmu, aku hanya lebih percaya pada kekuatanku sendiri. Bodoh. Manusia biasa saja bermimpi berada di atas kegelapan tertinggi. Haruskah aku katakan kau punya ambisi besar, atau menertawakanmu karena bodoh? Canda iblis itu. Anggap saja aku sebagai seseorang yang tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Entah itu demi Siyun atau demi diriku sendiri, kau dan aku ditakdirkan untuk bertarung. Kuharap saat itu kau bisa menunjukkan sedikit harapan dan tidak membuatku bosan. Mengapa tidak sekarang? Tanya iblis itu. Aku tidak menyukaimu sekarang. Aku tidak tertarik padamu. Kata Xiao Chen. Membanggakan. Tiba-tiba, aura gelap iblis itu melonjak, dan rantai yang mengikatnya langsung putus. Energi gelap ekstrim yang mengguncang masa lalu dan masa kini menyapu Xiao Chen. Namun, Xiao Chen sudah menduga hal ini dan tetap bergeming. Ia mengendalikan segala cara dan menggunakan hukum terkuat untuk menekan kegelapan. Keabadian itu kosong. Peng! Iblis yang diselimuti energi jahat terbang keluar seperti bola meriam, menghantam penghalang ruang angkasa, dan jatuh ke tanah. Fakta membuktikan bahwa kamu tidak sepadan dengan usahaku sekarang. Xiao Chen melirik iblis itu dengan acuh tak acuh dan berjalan keluar dari gerbang besar itu lagi. Saat pintu raksasa itu perlahan tertutup, seringai iblis yang menyeramkan dan mengerikan terpancar dari celahnya, kau tak bisa lepas dari kegelapan. Cepat atau lambat, kau akan kumanfaatkan, dan dunia suci akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Xiao Chen memperhatikan pintu raksasa itu tertutup, lalu gambar itu hancur dan menghilang, hatinya menjadi tenang. Tingkat setan batin ini sungguh membosankan. Xiao Chen merasa tidak ada gunanya melanjutkan, jadi dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan semua pecahan ingatan menghilang. Akan tetapi, ia tidak meninggalkan ruang yang kacau dan kabur ini, melainkan mencari lintasan. Tepatnya, itu adalah tangga. Jelasnya, persidangan tingkat kelima telah berakhir. Meskipun Xiao Chen tidak merasakan apa-apa, dan bahkan sedikit bingung, dia tidak terlalu memikirkannya dan melangkah menaiki tangga. Xiao Chen, tunggu. Terdengar suara yang familiar. Xiao Chen menoleh dan melihat Ling Hujing berlari ke arahnya dengan gembira. Mengapa kamu di sini? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah seharusnya ujian iblis batinia itu terpisah? Bagaimana mungkin keduanya bertemu? Aku juga tidak tahu. Aku mengikuti instruksimu dan mengelilingi diriku dengan api suci, lalu mencoba menemukan iblis dalam diriku, tetapi aku tidak menemukannya. Akhirnya, aku melihatmu. Tanya Ling Hujing curiga, mungkinkah kau iblis dalam diriku? Xiao Chen. Lupakan saja, tidak apa-apa, ayo naik dulu. Ling Hujing tahu bahwa tangga ini adalah jalan menuju lantai berikutnya, jadi dia tidak repot-repot bersikap sopan kepada Xiao Chen dan melompat ke tangga. Melihat ini, Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan berjalan menaiki tangga bersama Ling Hujing. Tak lama kemudian, mereka melihat pintu keluar. Ini lantai 6. Kenapa tidak ada orang di sini? Ling Hujing melompat keluar dari pintu keluar dan mendapati mereka telah tiba di tempat yang sangat sunyi dan sunyi. Selain dirinya dan Xiao Chen, tidak ada orang lain. Xiao Chen melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata dengan nada serius, ini bukan lantai 6, ini lantai 10. Bab 1555. Lantai 10. Ling Hujing tertegun sejenak, lalu memutar bola matanya dan berkata, kau pikir aku bodoh? Menara penganugerahan orang suci hanya 9 lantai, bagaimana mungkin ada lantai 10? Menara kanonisasi memiliki total 9 lantai. Ini sudah biasa dan semua orang tahu. Lagi pula, menara kanonisasi membutuhkan proses bertahap, melewati setiap tingkat. Mereka sebelumnya hanya berada di tingkat kelima, jadi bagaimana mungkin mereka mencapai tingkat ke-10 dalam sekejap mata? Kau memang bodoh. Apa kau tidak menyadarinya? Kata Xiao Chen sambil menatap lantai 10. Kau bodoh. Aku pintar sekali, oke. Ling Hujing menggertakkan taringnya, sangat marah. Kalau kau memang pintar, segera pergi dari sini. Xiao Chen tiba-tiba berkata, di dalam menara penganugerahan orang suci, jika kau menghadapi bahaya, kau bisa diteleportasi keluar hanya dengan satu pikiran.
Ling Hujing tertegun mendengar ini, lalu mendengus, seseorang hanya punya satu kesempatan seumur hidup untuk memasuki menara suci. Aku bahkan belum menerima gelarnya, jadi bagaimana aku bisa pergi begitu mudah? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Ini memang lantai 10 menara Sein, dan auranya luar biasa menyeramkan. Kalau kau dalam bahaya nanti, jangan harap aku akan menyelamatkanmu. Xiao Chen tampak hikmat dan berbicara dengan nada serius. Dia tidak melebih-lebihkan, tetapi dia benar-benar menyadari keanehan di lantai 10. Dalam kegelapan, ada energi aneh yang mengambang. Itu bukan hembusan dari alam dewa, juga bukan hembusan kegelapan. Kalau aku mau ngomongin soal kemiripannya, dia agak mirip dengan lelaki berjubah hitam yang kutemui di susunan teleportasi waktu aku pakai untuk pergi ke alam dewa utara. Sosok berjubah hitam itu memiliki 6 jalan reinkarnasi, kekuatan yang bahkan lebih dahsyat daripada sang guru reinkarnasi. Akhirnya, ia tewas setelah melanggar sumpahnya. Keberadaannya tetap menjadi misteri. Bahkan Xiao Chen pun tidak tahu dari mana asalnya. Sekarang di lantai 10 menara suci, Xiao Chen merasakan fluktuasi energi yang mirip dengan yang dialami pria berjubah hitam. Apa kau pikir aku dibesarkan dengan rasa takut? Ling Hujing merasa sedikit gugup ketika melihat Xiao Chen tidak terlihat bercanda, tetapi karena kepribadiannya, dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia melarikan diri karena rasa takut. Dia merasa jika ada bahaya nyata, dia bisa dibawa pergi hanya dengan pikirannya, hanya butuh sepersekian detik, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Terserah kamu. Xiao Chen tidak bisa memaksanya. Lagi pula, hidupnya adalah miliknya sendiri. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Ruang di lantai 10 jauh lebih luas daripada ruang di lantai-lantai di bawahnya. Setidaknya tak terlihat ujungnya. Ada juga beberapa pilar batu besar di tengahnya, dan tak seorang pun tahu kegunaannya. Tidak ada siapa-siapa di sini, jadi bagaimana mungkin ada bahaya? Ling Hujing mengikuti Xiao Chen dengan hati-hati, melihat ke kiri dan ke kanan. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi berpikir sambil berjalan. Fluktuasi energi aneh itu sangat aneh, seakan-akan ada di mana-mana, namun tampaknya selamanya tidak dapat dijangkau. Salah. Xiao Chen tiba-tiba berhenti dan menamparkan Ling Hujing dengan punggung tangannya. Peng! Ling Hujing terbang keluar dan menghantam tepi area. Dan pada saat itu, sebuah lingkaran sihir besar menyala di tanah, dan berbagai cahaya saling terkait membentuk sangkar, menjebak Xiao Chen di dalamnya. Pada saat yang sama, 7 pilar batu di tengah bergetar hebat, dan kulit luarnya terlepas, menampakkan sosok manusia. Ketujuh sosok itu diselimuti udara hitam, wujud asli mereka tak terlihat jelas, dan mereka tampak tak sadarkan diri. Mereka bagaikan boneka, dikendalikan oleh kekuatan lain. Tetapi meskipun itu boneka, kekuatannya luar biasa kuatnya. Tiba-tiba, 7 sosok, tanpa berkata sepatah kata pun, masing-masing melepaskan kekuatan suci mereka yang menakjubkan dan menyerang Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen melambaikan tangannya dan mengubahnya menjadi lubang hitam, mencoba melahap energi ilahi. Namun, hasilnya mengejutkannya. Lubang hitam, yang sebelumnya tak pernah gagal, kehilangan efektivitasnya untuk pertama kalinya dan dikalahkan oleh beberapa kekuatan suci, gagal menghalangi jurus mematikan itu. Ledakan. Ketujuh kekuatan dewa membombardir Xiao Chen, secara langsung memusnahkan ruang dan waktu di mana Xiao Chen berada. Sosok Xiao Chen lenyap sepenuhnya, seakan berubah menjadi ketiadaan. Mustahil. Ling Hujing, yang menyaksikan semua ini, tampak kehilangan jiwanya sesaat dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Mungkinkah orang yang berdebat tadi menghilang dalam sekejap mata? Dia dengan jelas mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan menyelamatkannya jika dia dalam bahaya, jadi mengapa dia mendorongnya keluar di saat kritis? Kalau saja Xiao Chen tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia pasti bisa keluar dari lingkaran sihir itu terlebih dahulu, kan? Tidak mau. Ling Hujing tiba-tiba berteriak seolah terstimulasi, dan api suci gagak emas muncul dari tubuhnya, membakar dengan ganas, dan menyerbu menuju lingkaran sihir. Namun, saat ini, salah satu sosok di lingkaran sihir itu tampaknya terpengaruh oleh api suci gagak emas. Sebagian gas hitam menghilang, memperlihatkan separuh wajahnya, dan ia pun mulai sadar kembali. Tiba-tiba, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari lingkaran sihir, menghalangi Ling Hujing, dan membawanya keluar. Aku tak menyangka ada orang dari suku gagak emas yang datang ke sini. Sungguh berkah. Sosok setengah nyata dan setengah virtual itu mengucapkan mantra untuk menenangkan Ling Hujing. Nada suaranya cukup rileks, seolah jiwanya yang telah lama terkekang telah terbebas dan tertebus. Kau adalah... Ling Hujing menatap kosong ke arah sosok setengah nyata dan setengah maya itu, merasakan darah di tubuhnya mendidih tanpa sadar, seperti magma yang meletus dari gunung berapi, hendak meledak. Dia samar-samar merasa bahwa dia memiliki hubungan darah dengan orang ini. Senior dari klan Gagak Emas. Ling Hujing adalah gagak emas berdarah murni yang sangat langka di dunia. Meskipun statusnya di klan Gagak Emas tidak setinggi putra Dewa Ling Huyu, statusnya tetap tidak sebanding dengan Gagak Emas biasa. Tentu saja, dia telah melihat leluhur paling senior dari klan Jinwu, tetapi bahkan ketika berhadapan dengan leluhur tersebut, hubungan darahnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang setengah nyata dan setengah virtual di depannya. Faktanya, levelnya bahkan tidak sama. Mendengar ini, sosok setengah nyata dan setengah ilusi itu terkekeh dan berkata, gadis kecil, orang bisa berbohong, tapi hubungan darah tak bisa dipalsukan.
Karena kau seorang gagak emas berdarah murni, tidak bisakah kau menebak siapa aku? Tubuh halus Ling Hujing bergetar. Dia memang menebaknya, tetapi dia tidak yakin. Karena kalau benar, itu akan sangat mengejutkan. Kalau sampai bocor, aku takut seluruh dunia para dewa akan terguncang. Leluhur, leluhur. Ling Hujing akhirnya bertanya dengan ragu-ragu. Jangan kaget begitu, aku hanya manusia biasa, salah satu dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Desas sosok setengah nyata dan setengah virtual itu. Benarkah itu leluhur? Ling Hujing benar-benar tercengang, kepalanya berdengung, dan rasanya sangat tidak nyata. Nenek moyang gagak emas merupakan salah satu dewa, dewa sejati, eksistensi paling agung sepanjang sejarah. Namanya saja sudah cukup untuk menggemparkan surga selama-lamanya dan melindungi kemakmuran klan gagak emas selamanya. Bagaimana mungkin Ling Hujing tidak terkejut ketika makhluk seperti itu benar-benar muncul di depannya dalam keadaan hidup dan berbicara kepadanya? Mungkinkah aku berbohong padamu? Zhu Jinwu tersenyum, menatap Ling Hujing, lalu mendesah, ini mimpi yang sudah lama sekali. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan keluargaku. Tuhan masih memberkatiku. Yang lain tidak seberuntung itu. Saat dia berbicara, Zhu Jinwu menatap ke arah 6 sosok yang tersisa di lingkaran sihir dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Bab 1556. Di dalam lingkaran sihir itu, 6 sosok berdiri diam seperti boneka zombie, dikelilingi udara hitam dan wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Ling Hujing pada awalnya tidak memikirkan apapun, tetapi setelah memikirkan dengan saksama kata-kata Zhu Jinwu, dia mendapati bahwa Zhu Jinwu menganggap ke-6 orang ini setara dengannya. Tiba-tiba, sebuah pikiran yang sangat menakutkan muncul di benakku. Mungkinkah ke-6 lainnya juga merupakan dewa sejati? Mungkin kedengarannya sulit dipercaya, tapi itu benar. Zhu Jinwu seolah bisa membaca pikiran Ling Hujing sekilas dan berkata dengan sedih, mereka semua adalah rekan seperjuanganku. Mereka juga dewa yang muncul dari kekacauan dan melindungi alam dewa selama berabad-abad. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kalian dewa? Bagaimana kalian bisa menjadi boneka? Ling Hujing tak mengerti. Kecuali tubuh asli kita, hanya sedikit jejak pikiran kita yang tersisa. Kata Zhu Jinwu, dulu, kita melawan para dewa alam kegelapan dan hampir musnah bersama. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah dewa, jadi mereka tidak akan langsung musnah. Jejaknya akan selalu tertinggal. Namun, yang tak terbayangkan adalah seseorang akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan mendadak kepada kita, bahkan mencoba memenjarakan pikiran kita untuk menciptakan boneka. Siapa yang begitu berani berkomplot melawan para dewa? Ling Hujing tak percaya. Mungkinkah itu dari alam kegelapan? Tidak. Bantah leluhur gagak emas. Para dewa alam kegelapan juga telah dijebak. Mereka bahkan lebih buruk daripada kita. Lalu bagaimana kau bisa sampai di lantai 10 menara suci? Ling Hujing tentu saja sangat yakin saat itu bahwa ini adalah lantai 10 menara suci. Kalau tidak, tidak akan ada siapa-siapa di sini, dan tidak akan ada mekanisme aneh yang tersembunyi di sana. Aku juga tidak tahu. Leluhur gagak emas menggelengkan kepalanya. Kondisiku saat ini belum sempurna, dan banyak ingatan telah hilang. Jika bukan karena api suci gagak emasmu yang beresonansi denganku dan membantuku melarikan diri, aku khawatir aku masih akan menjadi boneka, terikat oleh formasi itu. Oh, benar. Ling Hujing tiba-tiba bertanya, leluhur, bagaimana kabar temanku? Kau baru saja menyerangnya. Apakah itu temanmu? Tanya Zhu Jinwu, dia pemuda yang menjanjikan, tapi sayangnya. Meskipun kami bertujuh hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, dan kekuatan kami sangat lemah, serangan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Apa benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Dia bukan hanya temanku, dia juga menyelamatkanku. Ling Hujing merasa tidak rela dan sangat kesal. Menyerahlah, aku tidak bisa merasakan nafasnya lagi. Leluhur gagak emas menghibur. Namun tiba-tiba dia tertegun lagi, dan menatap lubang pemusnahan di tengah formasi itu dengan heran. Tiba-tiba, kilat hitam dan api saling bertautan, kehampaan berguncang terus-menerus, dan partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar lubang pemusnahan, membentuk tontonan yang luar biasa. Di tengah ekspresi penuh harap Ling Hujing dan tatapan termenung Zhu Jinwu, sesosok yang menghilang melangkah keluar dari kehampaan, memancarkan kekuatan terlarang. Peng! Tekanan udara sangat kuat, lingkaran sihir di tanah hancur, cahaya tampak meredup, dan ke-6 boneka yang terbungkus udara hitam terkejut mundur beberapa langkah. Xiao Chen, kamu belum mati. Ling Hujing sangat gembira, matanya dipenuhi kegembiraan. Burung kecil, aku baru saja menyelamatkanmu dan kau malah mengutukku sampai mati. Apa kau punya hati nurani? Xiao Chen meliriknya sekilas, berada di tengah aliran udara partikel yang bercampur guntur dan api. Tidak, kukira kau. Ling Hujing buru-buru menjelaskan, sama sekali tidak peduli dengan alamat Xiao Chen, dan bahkan merasa itu sangat intim. Kamu masih hidup. Zhu Jinwu menatap Xiao Chen dengan tatapan aneh. Awalnya dia mengira Xiao Chen hanyalah seorang junior yang berbakat, tetapi sekarang tampaknya dia salah. Tidak biasa untuk bertahan hidup dari serangan seperti itu. Apakah mengumpat orang adalah tradisi garis keturunan Jinwu-mu? Semua orang seharusnya mengumpat, kata Xiao Chen dengan nada kesal. Xiao Chen, dia leluhur klan Jinwu-ku dan salah satu dewa di masa lalu. Ling Hujing mengingatkan dengan cepat. Aku tahu. Aku mendengar percakapanmu tadi.
Xiao Chen mengangguk dan menatap Zhu Jinwu, lalu berkata dengan nada menyesal, sayang sekali itu hanya pikiran yang tersisa. Kekuatannya hampir habis. Lagi pula, setelah bertahun-tahun terbelenggu, tiba-tiba kau membebaskannya. Sekarang seperti napas terakhir. Mungkin akan segera lenyap. Ah! Ling Hujing terkejut dan menatap Zhu Jinwu. Mungkinkah dia tidak menyelamatkan leluhurnya, tetapi malah menyakitinya? Apakah leluhurnya akan menghilang sepenuhnya? Anak muda, kau sungguh istimewa. Zhu Jinwu semakin yakin bahwa Xiao Chen bukan orang biasa. Ia menghibur Ling Hujing, jangan salahkan dirimu. Kau telah melakukan hal yang baik. Aku lebih baik mati daripada diperbudak dan dijadikan boneka tanpa martabat. Sekarang aku merasa sangat tenang. Tetapi, Ling Hujing menundukkan kepalanya, tidak dapat melepaskannya. Oke, aku masih bisa bertahan sebentar. Sekarang, mari kita cari cara untuk menyelamatkan temanmu. Apa kau tidak khawatir padanya? Kata Zhu Jinwu. Mendengar ini, Ling Hujing langsung bersemangat. Melihat Xiao Chen yang masih terjebak dalam formasi, ia buru-buru bertanya, leluhur, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Kekuatanmu bahkan tidak setara dengan Shen King, jadi memang agak sulit. Zhu Jinwu mengerutkan kening dan berpikir, merasa situasinya sulit. Dia tidak sepenuhnya memahami formasi ini, dan dengan kemampuannya saat ini dia tidak dapat mematahkannya. Kalian berdua, jangan konyol. Aku bisa mengatasinya sendiri. Aku tidak butuh bantuan kalian. Kata Xiao Chen, cari jalan keluar sendiri. Zhu Jinwu terkejut, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Chen melirik ke-6 boneka itu dan berkata dengan penuh minat, aku ingin mencobanya. Ini pertama kalinya aku bertemu musuh yang bisa mematahkan jurus Huang Tian Wudao. Jangan bertindak gegabah. Kalian tidak bisa mengalahkan mereka dalam formasi ini. Kata Zhu Jinwu. Benarkah? Xiao Chen mendengar ini dan menatap lingkaran sihir di bawah kakinya. Ia merenung, apakah kita hanya perlu menghancurkan lingkaran sihir itu? Begitulah teorinya. Jika kau dan aku menyerang lingkaran sihir dari dalam dan luar secara bersamaan, mungkin itu akan efektif. Saran Zhu Jinwu. Kamu sudah dalam kondisi ini, jadi sebaiknya kamu menghemat energi. Xiao Chen menolak saran Zhu Jinwu, melambaikan tangannya untuk menyerap energi suci alam semesta, dan sebuah kapak raksasa yang memancarkan energi suci tak terbatas muncul di tangannya. Kapak penciptaan Tai Huang. Kapak itu. Zhu Jinwu terkejut dan teringat rumor yang belum pernah dikonfirmasi. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh menara kanonisasi bergetar hebat, seolah beresonansi dengan kapak penciptaan Tai Huang. Energi suci yang tak terbatas berkumpul, menyebabkan kapak penciptaan Tai Huang menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Terjadi sesuatu yang tak terduga. Xiao Chen juga sedikit terkejut, tetapi tanpa berpikir panjang, dia mengayunkan kapak yang telah dia persiapkan untuk menebas langsung ke lingkaran sihir itu. Namun tiba-tiba, lingkaran sihir itu seolah merasakan sesuatu dan lenyap dalam sekejap. Xiao Chen mengayunkan kapaknya ke tanah, dan semua energinya diserap oleh tanah, atau lebih tepatnya, diserap oleh aturan menara suci, dan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Sangat licik. Xiao Chen menatap lingkaran sihir yang menghilang dengan ekspresi buruk. Lingkaran sihir itu seolah memiliki kesadaran diri. Ia bisa muncul dengan sendirinya, merasakan bahaya, lalu menghilang dengan sendirinya. Bab 1557. Lingkaran sihir itu menghilang, dan ke-6 boneka itu tampak terbebas. Mereka berubah menjadi gumpalan cahaya putih dan menghilang. Hanya itu saja. Xiao Chen merasa sedikit menyesal. Lawan setingkat dewa sulit ditemukan. Semenjak dia menyelesaikan aturan dan asal-usul langit dan bumi serta menyadari jalan baru, dia belum mengerahkan seluruh kekuatannya dalam praktik, dan dia selalu merasa hampa dan tidak nyata. Boneka-boneka sisa 6 dewa sejati berhasil mematahkan hukum ketidakadilan kekaisarannya. Kekuatan mereka tak diragukan lagi lebih kuat daripada para administrator para dewa. Awalnya mereka adalah lawan yang sangat tangguh, tetapi sayangnya mereka tersingkir dengan cara ini. Lupakan saja, orang mati sudah tiada. Xiao Chen mengesampingkan pikirannya. Sungguh sangat memalukan bagi dewa yang bermartabat untuk dijadikan boneka. Kita seharusnya tidak bersikap picik saat ini. Mereka, akhirnya bebas, hebat sekali. Zhu Jinwu menghela napas lega dan memuji Xiao Chen. Sungguh langka umat manusia punya bintang baru sepertimu. Bahkan aku pun tak bisa sepenuhnya memahamimu. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan santai, lagi pula, kau hanya punya sedikit sisa. Kalau kau dalam keadaan utuh, ceritanya akan berbeda. Haha, kita tidak perlu bersikap sopan satu sama lain, itu akan terlihat canggung. Zhu Jinwu tersenyum. Dia tahu bahwa kata-kata Xiao Chen hanyalah ucapan sopan dan tidak perlu dianggap terlalu serius. Yah, waktumu tidak banyak lagi. Kalau kamu punya keinginan, biarkan burung itu membantumu mewujudkannya. Kata Xiao Chen. Mendengar ini, Ling Hujing segera berkata dengan sungguh-sungguh, leluhur, apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Di mata dunia, aku sudah lenyap. Daripada menambah kekacauan, lebih baik berpura-pura tidak pernah terjadi. Zhu Jinwu mendesah, aku tidak punya siapapun untuk dipercayai, dan tidak perlu sengaja menyebut-nyebutku kepada orang lain. Bagus. Xiao Chen setuju. Dewa-dewa memiliki status tinggi di mata dunia. Jika orang-orang tahu bahwa sisa-sisa dewa dijadikan boneka, kemungkinan besar akan menimbulkan kepanikan dan dampak buruk.
Lebih baik aku lupakan saja semua ini dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Ada yang ingin kutanyakan. Zhu Jinwu tiba-tiba menatap kapak penciptaan Tai Huang di tangan Xiao Chen dan bertanya, dari mana kau mendapatkan kapak di tanganmu? Aku mencurinya dari orang lain. Kata Xiao Chen terus terang. Siapa itu? Tanya Zhu Jinwu. Entahlah, ini jiwa yang hancur. Xiao Chen berpikir sejenak, tetapi tidak melepaskan jiwa itu. Ia bertanya, apakah kau khawatir tentang ini? Kau telah mendapatkan kapak penciptaan Tai Huang, tetapi tahukah kau bahwa ada pedang iblis Tai Huang yang sepadan di dunia ini? Tanya Zhu Jinwu. Tentu saja. Xiao Chen mengangkat tangannya, dan sebuah bilah sihir yang memancarkan kekuatan sihir tak tertandingi muncul. Pedang iblis Tai Huang. Kau benar-benar mendapatkan keduanya. Zhu Jinwu menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Apakah ada yang istimewa tentang kedua senjata ini? Tanya Xiao Chen. Kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang memang merupakan senjata yang sangat kuat, melampaui tingkat senjata suci, dan masing-masing dapat menandingi pedang pembunuh bulan. Saya khawatir jika Raja Suci melihatnya, dia akan berbondong-bondong ke sana dan menganggapnya sebagai harta karun. Namun, ranah yang berbeda akan menghasilkan perspektif yang berbeda. Xiao Chen merasa bahwa seseorang yang berada di level dewa sejati tidak akan takut dengan kekuatan kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang. Reaksi Zhu Jinwu agak aneh. Aku hanya mendengarnya, aku tidak tahu kebenarannya. Zhu Jinwu merenung. Dulu, kami para dewa memang berdiri di puncak alam dewa, memerintah semua makhluk di langit dan bumi. Tapi selain kami, ada eksistensi lain yang sangat istimewa yang tak berani diremehkan para dewa. Oh, Xiao Chen terkejut. Gelar seseorang yang tidak berani diremehkan oleh para dewa sungguh mengesankan. Apakah maksudmu orang itu ada hubungannya dengan kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang? Xiao Chen berpikir, jiwa yang tersisa itu tidak mungkin sekuat itu saat masih hidup, kan? Benar. Zhu Jinwu mengangguk. Orang itu bukan anggota faksi manapun. Dia berkelana di antara alam dewa dan alam kegelapan. Dia mengumpulkan kekuatan suci langit dan bumi dan memurnikan kapak penciptaan yang agung dan sunyi dari pecahan-pecahan kapak penciptaan. Di saat yang sama, dia menggunakan esensi kegelapan tertinggi untuk memurnikan pedang iblis agung dan sunyi. Dia berusaha melepaskan diri dari belenggu dua kekuatan ekstrim yang saling bertentangan, satu kebaikan dan satu kejahatan, dan menerobos ke alam para dewa. Dua kekuatan yang saling bertentangan, yang saling merangsang, memang dapat merangsang potensi sampai batas tertentu. Xiao Chen memahami pendekatan ini karena dia juga telah mempraktikkan banyak kekuatan magis serupa, seperti kekuatan ganda es dan api, satu pikiran iblis jahat untuk membuktikan tata gata, dan seterusnya. Ya, ada masa ketika kami para dewa benar-benar takut dia akan berhasil. Zhu Jinwu tak kuasa menahan tawa ketika teringat masa lalu, seolah-olah ia malu dengan apa yang terjadi saat itu. Entah karena takut atau ngeri pada saat itu, selalu ada motif egois, tidak ingin orang lain berhasil dan mengancam kedudukan mereka. Namun kini zaman telah berubah, mentalitasnya sudah jauh berbeda, dan idenya juga sudah jauh berbeda. Jika orang itu berhasil, mungkin situasinya akan berbeda sekarang. Kalian sudah dewa, apa yang kalian khawatirkan? Xiao Chen bertanya-tanya. Bahkan jika dia berhasil menembus level itu, dia hanya akan setara denganmu. Kalau tidak, Zhu Jinwu menggelengkan kepalanya. Kalau dia berhasil, dia bukan lagi dewa biasa. Apa maksudmu? Tanya Xiao Chen. Zhu Jinwu menatap Xiao Chen dan berkata dengan serius, dalam sejarah alam dewa, umat manusia belum pernah melahirkan dewa sejati. Namun, pada saat itu, seorang peramal takdir meramalkan bahwa begitu umat manusia melepaskan diri dari belenggu dan melahirkan dewa sejati, mereka akan menjadi makhluk tertinggi yang melampaui semua makhluk dan roh, melampaui semua dewa. Makhluk istimewa yang kumaksud adalah umat manusia. Saat itu, dia hanya selangkah lagi dari alam dewa. Jika dia berhasil menembusnya, mungkin kita semua akan dilampaui olehnya. Tapi pada akhirnya, dia tetap gagal. Zhu Jinwu mendesah. Dalam hal ini, umat manusia memang jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Belenggu itu sulit dipatahkan. Berkultivasi dan menjadi dewa bukanlah hal yang mudah. Mungkin ini bukan karena belenggu, tapi karena metode yang salah. Xiao Chen mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Apakah metodenya salah? Zhu Jinwu tercengang. Itu hanya komentar biasa, jangan dihiraukan. Kata Xiao Chen, ini jalan memutar, saatnya untuk mulai bekerja. Mendengar ini, Zhu Jinwu segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, memang, arti penting menara suci terletak pada penerimaan berkah surga dan perolehan gelar. Kalian berdua harus mencobanya, dan mungkin kalian akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga. Zhu Jinwu juga berpartisipasi dalam pembangunan bagian luar menara kanonisasi, tetapi aturan di dalam menara kanonisasi misterius dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan para dewa merasa sulit untuk menjelajahinya. Memperoleh gelar di menara kanonisasi bukan hanya tentang mendapatkan nama. Gelar ini juga membawa berkah dari surga dan bonus keberuntungan, yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan diri Anda di masa depan. Ini lantai 10. Orang biasa tidak bisa mencapai sini. Bisakah kita mendapatkan gelar di sini? Ling Hu Jing ragu. Terdapat 9 tingkat di depan menara kesucian. Konon, setiap kali Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, semakin tinggi gelar yang Anda peroleh, semakin banyak berkah yang akan Anda terima.
Kalau level ke-10 ini bisa mendapat gelar, sudah pasti itu adalah level yang paling tinggi. Ini, aku juga tidak tahu. Zhu Jinwu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Coba saja dan kau akan tahu. Kata Xiao Chen. Ya, Ling Hujing mengikuti Xiao Chen maju. Lingkaran sihir menghilang, dan lantai 10 kosong. Seharusnya tidak ada bahaya lagi. Bab 1558. Xiao Chen dan Ling Hujing berdiri berdampingan, memusatkan pikiran dan berkomunikasi dengan kehendak menara konsekrasi suci. Tiba-tiba puncak menara dipenuhi cahaya terang benderang, membentuk jalan lebar, seakan menyambut mereka berdua. Apa ini? Ling Hujing terkejut. Zhu Jinwu juga menunjukkan ekspresi aneh, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Naik dan lihatlah. Xiao Chen tidak merasa bersalah sedikit pun dan melangkah ke jalan beraspal dengan awan berwarna merah muda. Melihat ini, Ling Hujing juga melompat. Cahaya merah muda menuntun mereka berdua saat mereka mulai naik ke udara dan terbang keluar dari puncak menara. Setelah melewati lorong sempit dan gelap, langit di depan kedua orang itu tiba-tiba menjadi cerah, seolah-olah mereka telah tiba di dunia fantasi. Ini dia. Ling Hujing memandang sekelilingnya, ke langit, dan di ujung kejauhan, wajahnya penuh keterkejutan. Saat ini, ia dan Xiao Chen berdiri di antara awan, seolah-olah berada di ujung alam semesta yang luas. Yang mereka lihat adalah langit yang luas, alam semesta tanpa batas, misterius dan tak terlukiskan. Ada tempat seperti itu. Xiao Chen juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa bagian dalam menara kanonisasi pasti tidak sesederhana bagian luarnya, dia tetap terkejut saat tiba di ujung alam semesta dari lantai 10 menara kanonisasi. Bagaimana kita mulai? Ling Hujing memperhatikan cukup lama, dan karena tidak melihat ada gerakan, dia bertanya pada Xiao Chen. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, lepaskan api suci milikmu dan cobalah. Mendengar ini, Ling Hujing tanpa ragu melambaikan tangannya dan mengaktifkan api suci gagak emas, menciptakan lautan api keemasan di ujung alam semesta. Seketika langit bereaksi, menarik api keemasan dan meninggalkan sederet kata-kata di alam semesta. Dewi Gagak Emas, bergelar, Senzi. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah drastis, api suci gagak emas lenyap, dan sebagai gantinya muncul kata, tenunan ilahi, yang dipadatkan dari dao tertinggi. Ling Hujing mendongak dan menatap seolah sedang berziarah. Hatinya merasakan kekaguman yang tak terlukiskan dan ia ingin bersujud di tanah dan menyembah. Seperti halnya ketika kaisar memberi penghargaan pada rakyatnya, rakyat harus berlutut untuk menerimanya sebagai tanda penghormatan. Namun, pada saat ini, Xiao Chen juga mengalami fenomena yang tidak biasa. Langit tampak runtuh, dan tekanan yang seolah melonjak dari kekacauan itu mengalir turun, mengembun menjadi sebaris kata di langit. Xiao Chen, bergelar Kaisar Dao. Gemuruh. Di tengah suara guntur yang dahsyat, dua karakter, Dao Huang, bersinar menembus langit abadi bagaikan peramal, menunjukkan keagungan kekuatan Tuhan. Kaisar Dao. Apakah itu gelarnya? Bisik Ling Hujing, Kaisar Dao, bukankah itu terlalu arogan? Gelarnya, Senzi tidak merujuk pada apapun, tetapi kedengarannya bagus. Namun, gelar Kaisar Dao Xiao Chen membuat orang banyak berpikir. Jika terbongkar, ia pasti akan dikritik dan bahkan mungkin diserang. Lagi pula, semua orang menganut Taoisme. Jika Xiao Chen diberi gelar Kaisar Dao, bagaimana yang lain bisa bertahan? Tetapi sekali lagi, gelar itu diberikan atas kehendak langit, yang melambangkan pengakuan langit atas identitas Xiao Chen sebagai Kaisar Dao. Ini luar biasa. Sekalipun Xiao Chen tidak bisa menjadi dewa di masa depan, setidaknya dia akan menjadi orang nomor satu di bawah para dewa. Di dunia di mana para dewa telah punah, Anda akan menjadi tak terkalahkan. Judul ini kedengarannya kurang bagus. Saya ingin mengubahnya. Tepat saat Ling Hujing mendesah melihat kelakuan jahat Xiao Chen, dia tiba-tiba mendengar suara malas Xiao Chen, dan dia tampak tidak puas. Xiao Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ling Hujing hampir mati ketakutan. Bagaimana mungkin aku tidak merasa puas dengan gelar yang diberikan surga? Sekalipun kamu benar-benar tidak puas, kamu hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Bagaimana mungkin kamu mengatakannya langsung dan meminta pengganti? Menurut Anda ini beli sayur atau tawar-menawar? Kedengarannya benar-benar mengerikan. Xiao Chen melirik Ling Hujing dan berkata dengan serius, dulu aku dipanggil Xiao Huang, dan sekarang aku dipanggil Dao Huang. Rasanya sudah tidak asing lagi. Aku akan memilih sesuatu yang berbeda kali ini. Gelar itu pemberian, bukan pilihanmu sendiri. Bagaimana mungkin itu terserah padamu? Ling Hujing terdiam. Gelar Dao Huang sangat tinggi dan merupakan kehormatan tertinggi. Bagaimana mungkin Xiao Chen tidak puas? Memberikan sesuatu terlalu rendah kelasnya, dan kemampuan penamaannya buruk. Lebih baik aku melakukannya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melompat dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Di atas langit, gemuruh kekacauan meledak, seakan-akan membunyikan peringatan bahwa kekuatan surga tidak dapat dilanggar. Ah! Ling Hujing terguncang dan langsung terpental oleh tekanan mengerikan yang tak berujung. Ia jatuh dari langit dan kembali ke menara suci. Jingjing, bagaimana perasaanmu? Zhu Jinwu bertanya dengan khawatir sebelum dia menghilang. Aku baik-baik saja. Kata Ling Hujing dengan rasa takut yang masih tersisa, Xiao Chen benar-benar main-main. Dia bahkan menolak menerima larangan gelar dan ingin mengubahnya sendiri.
Benar-benar gila. Zhu Jinwu mengangkat kepalanya, ekspresinya 3 bagian tak berdaya dan 7 bagian khawatir. Sebuah lubang muncul di puncak menara kanonisasi di beberapa titik, dan lubang itu memperlihatkan segala sesuatu yang terjadi di langit. Zhu Jinwu dapat melihat dengan jelas dari sini bahwa Ling Hujing menerima gelar tersebut dan Xiao Chen menolaknya. Leluhur, apakah sesuatu akan terjadi padanya? Ling Hujing khawatir. Entahlah, aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Zhu Jinwu tersenyum getir. Ia adalah dewa di generasinya dan telah melihat berbagai macam badai, tetapi sekarang ia benar-benar ketakutan dengan tindakan pemuda ini. Anak muda memang patut ditakuti. Meskipun sifat anak muda adalah gegabah dan berdarah panas, ada beberapa tabu dan batasan yang tidak dapat disentuh, dan bahkan para dewa pun tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Tian Wei sangat marah, dan Xiao Chen merasakan tekanan, tetapi dia tidak berniat untuk mundur. Kalau dia hanya sekedar memberi gelar, dia tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Namun yang menjadi inti persoalannya adalah ketika gelar, Dao Huang, muncul dan hendak ada kaitannya dengan dirinya, ia mendapati ada suatu kekuatan yang ingin memaksa dan memanipulasinya. Jika dia menerima gelar ini, dia mungkin akan diperbudak seumur hidupnya, seperti makhluk tawanan. Jadi, dia harus melawan. Segala sesuatu di alam semesta dihancurkan dengan satu pedang. Xiao Chen menampilkan kekuatan kehampaan tertinggi, menggabungkan 7 atribut angin, guntur, air, api, tanah, cahaya, dan kegelapan, serta yin dan yang, menjadi niat pedang murni. Kemudian, sebilah pedang menyapu ke arah 2 kata, Dao Huang, yang diringkas dari ribuan aturan. Segala sesuatu di alam semesta berubah menjadi satu pedang murni. Ledakan. Ribuan aturan langsung hancur dan lenyap tak berbekas, dan kata, Dao Huang, pun runtuh secara alami. Dia melanggar gelar. Ling Hujing terkejut di menara suci. Pedang itu. Mungkinkah dia telah memahami hukum kehampaan? Bagaimana mungkin? Zhu Jinwu tiba-tiba teringat sesuatu dan menjadi begitu bersemangat hingga ia tak bisa mengendalikan diri. Namun ia hanya secercah sinar pikiran terakhir, tubuhnya setengah nyata dan setengah virtual. Fluktuasi emosinya saat ini membuatnya merasa bahwa akhir sudah dekat. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Leluhur. Ling Hujing mendapati Zhu Jinwu dalam kondisi tidak normal dan sangat khawatir. Sekarang saat kritisnya, teruslah menonton. Zhu Jinwu tidak mau peduli lagi. Ia terus menatap Xiao Chen di langit, dengan sedikit harapan. Pada saat terakhir hidupnya, ia ingin menyaksikan keajaiban. Pada saat ini, Xiao Chen, yang telah memecahkan segel, berdiri di langit dan alam semesta, berpikir sejenak. Gelar lamanya telah rusak, dan dia harus memikirkan gelar yang baru. Setelah beberapa tarikan napas, ia tiba-tiba mendapat ide, atau mungkin sebuah dorongan tiba-tiba. Ia mengangkat tangannya dan mengumpulkan niat pedang, menulis 2 kata besar di langit. Kekal. Bab 1559. Judul ini hampir tidak dapat diterima. Xiao Chen menatap 2 kata besar, abadi, yang ditulisnya, yang memancarkan kecemerlangan dan tekanan yang tak dapat dijelaskan di langit, seolah-olah menekan semua jalan, mematahkan belenggu tabu, dan berdiri dengan bangga di puncak alam semesta. Meski ditulis secara spontan, hasilnya cukup memuaskan. Gemuruh. Guntur kekacauan masih meledak, menyatakan amarahnya. Namun, gelar Kaisar Dao telah dipatahkan, dan gelar abadi baru pun lahir. Kemauan itu tampak tak berdaya dan terpaksa mengakui kenyataan ini, perlahan-lahan menghilang dan surut. Kamu pintar. Xiao Chen menatap langit yang lebih tinggi, yang tampaknya merupakan akhir. Tetapi akhir yang kita lihat dengan mata kita belum tentu merupakan akhir yang sebenarnya. Dia benar-benar mengubah gelarnya sendiri. Bagaimana mungkin? Ling Hujing tidak tahu lagi bagaimana menggambarkan Xiao Chen. Setelah dianugerahi gelar penenun ilahi, ia dapat dengan jelas merasakan berkah luar biasa yang dianugerahkan kepadanya. Bakat, pemahaman, semangat, dan aspek-aspek lainnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia adalah gagak emas berdarah murni dan tidak pernah sebaik putra Dewa Ling Huyu. Tetapi setelah larangan ini, dia memiliki keyakinan yang tidak dapat dijelaskan bahwa dia akan mengejar Ling Huyu di tahun-tahun mendatang. Lagi pula, Ling Huyu paling-paling hanya bisa mencapai lantai 9 menara suci, dan mustahil baginya untuk mencapai lantai 10. Berkat gelar itu jauh lebih rendah daripada miliknya. Dia dianugerahi gelar pada tingkat ke-10, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dalam arti tertentu, dialah orang pertama yang pernah ada. Tentu saja, ada juga Xiao Chen di atasnya. Meskipun Xiao Chen menerima gelar tersebut setelahnya, gelar itu jelas lebih penting daripada gelarnya. Mungkin dia mampu mencapai lantai 10 bukan karena dia memiliki sesuatu yang istimewa dalam dirinya, tetapi hanya karena bantuan Xiao Chen dan dibesarkan oleh Xiao Chen. Gelar Kaisar Dao milik Xiao Chen jauh dari sebanding dengan gelarnya. Dan sekarang, Xiao Chen telah mematahkan gelar yang diberikan kepadanya, mengganti gelarnya sendiri, dan mendapatkan pengakuan. Ini tidak diragukan lagi merupakan level yang berbeda. Haha. Aku tak pernah menyangka seorang jenius seperti itu akan muncul di masa depan. Aku sangat menantikan jalan transendensi yang akan ia tempuh di masa depan. Mata Zhu Jinwu berkilat gembira dan penuh emosi. Sayang sekali, aku tak akan sempat melihatnya. Leluhur, kau. Ling Hujing tercengang. Leluhur itu benar-benar menggunakan kata, menghormati. Jingjing, apa kau berteman dengannya?
Zhu Jinwu tiba-tiba bertanya, apa kalian sangat dekat? Lagi pula, dia pernah menyelamatkanmu sebelumnya. Sebenarnya, Ling Hujing berkata dengan agak canggung, sebenarnya, aku sudah bergantung padanya tanpa malu-malu. Hubungan kami tidak terlalu dekat, dan kami bahkan punya dendam di awal. Saat dia berada di keluarga Ouyang, dia sempat mengalami beberapa konflik dengan Xiao Chen karena Ouyang Wushuang, dan Xiao Chen bahkan sempat menyandera dia untuk beberapa saat. Tetapi ketika mereka menuju ke Ling Xiaotian, Xiao Chen sudah melepaskannya, tetapi dia masih terus menempel pada Xiao Chen. Dia berkata bahwa Xiao Chen telah mencuri api suci gagak emas miliknya, tetapi sebenarnya dia hanya berpikir akan menyenangkan jika bersama Xiao Chen. Xiao Chen sangat kasar padanya dan tidak pernah mengucapkan kata-kata baik padanya, tetapi justru karena inilah ia merasakan kesegaran yang aneh. Setelah berdebat dengan Xiao Chen beberapa patah kata, ia akan merasa sangat bahagia. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengakui kalau dirinya seorang masokis. Itu tidak akan berhasil. Kata Zhu Jinwu tegas, Jingjing, aku serahkan suku Jinwu padamu, tapi kau harus menyetujui satu syarat. Leluhur, kamu bilang. Setelah Xiao Chen tinggal di langit selama beberapa saat, dia kembali ke Menara Suci. Burung kecil, di mana leluhurmu? Xiao Chen tidak melihat bayangan Zhu Jinwu, hanya Ling Hujing, dan bertanya, apakah dia menghilang? Sang leluhur memang telah tiada, tapi... Ling Hujing menunjuk ke dahinya yang seputih salju, di mana terdapat tanda api kemasan. Jelas ini bukan urusannya sendiri, tetapi sesuatu yang ditinggalkan oleh Zhu Jinwu. Melihat ini, Xiao Chen mengerti dan mengangguk, ini hadiah yang dia tinggalkan untukmu, kan? Manfaatkanlah sebaik-baiknya dan jangan mengecewakannya. Apa harapannya padaku? Ling Hujing mendesah, yang dia harapkan adalah dirimu. Aku hanya kaki tanganmu. Mendengar ini, Xiao Chen menatap Ling Hujing dengan ekspresi aneh, bingung, kamu sepertinya bukan orang yang sentimental. Apa yang dikatakan leluhurmu kepadamu? Bukan apa-apa. Ling Hujing tiba-tiba tertawa nakal lagi, bekas luka di dahinya menghilang. Ia berkata kepada Xiao Chen, meskipun semua ini berkatmu, ini juga keberuntunganku. Orang lain tidak punya kesempatan ini, jadi aku merasa damai dengan diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi bahagia memang hal terpenting dalam hidup. Kuharap kau bisa menemukan jawabannya. Kata Xiao Chen. Jadi bagaimana kita keluar sekarang? Tanya Ling Hujing, aku baru saja mencoba, dan tempat ini berbeda dari 9 lantai sebelumnya. Benar-benar terisolasi dan tidak ada jalan keluar. Kalau tidak bisa teleportasi langsung, kamu bisa pergi ke lantai berikutnya dulu. Kata Xiao Chen, lalu dengan santai menggambar garis di kehampaan, membuka saluran ruang, lalu masuk. Ling Hujing tentu saja percaya sepenuhnya pada Xiao Chen saat ini dan mengikuti di belakang Xiao Chen. Dalam sekejap, Ling Hujing dan Xiao Chen muncul di tempat baru. Dari segi tata letak, tempat ini mirip dengan beberapa tingkat menara kanonisasi sebelumnya, tetapi jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Tepatnya, hanya ada 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, semuanya sangat muda. Ling Hujing mengenal salah satu pemuda itu. Ling Huyu. Ling Hujing menatap pemuda yang sedang duduk bersila di tengah, bermeditasi. Jingjing. Ling Huyu membuka matanya dan menatap Ling Hujing dengan heran. Kau benar-benar berhasil sampai ke lantai 9. Bukan berarti Ling Huyu meremehkan Ling Hujing, tetapi 9 tingkat menara suci lebih sulit dari yang sebelumnya. Butuh banyak energi baginya untuk mencapai lantai 9. Menurut perkiraannya, hanya orang jenius setingkat putra dewa dan dewi yang dapat mencapai tingkat ke-9. Meskipun Ling Hujing adalah gagak emas berdarah murni dan bakatnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, ia belum mencapai tingkat dewi sejati. Paling-paling, ia dipanggil Dewi Gagak Emas dengan hormat. Jadi secara teori, Ling Hujing tidak akan pernah bisa mencapai lantai 9, apapun yang terjadi. Masih berani ngomong gitu. Ling Hujing menunjukkan ekspresi jijik. Apa hebatnya lantai 9? Aku. Dia berhenti berbicara di tengah jalan. Rahasia lantai ke-10 sangatlah penting dan tidak boleh diungkapkan begitu saja. Leluhur Gagak Emas juga sebelumnya telah menginstruksikan agar orang luar berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengetahui bahwa dia telah muncul. Pada saat ini, pria dan wanita lain di lantai 9 juga membuka mata mereka dan menatap Ling Hujing dan Xiao Chen dengan rasa ingin tahu. Siapapun yang bisa mencapai lantai 9 harus setidaknya setingkat putra dewa atau dewi. Bayangkan saja identitas mereka. Demikian pula, di mata keduanya, Ling Hujing dan Xiao Chen mampu mencapai lantai ke-9, yang berarti mereka seharusnya berada di level yang sama dengan diri mereka sendiri, jadi mereka tentu akan menghargai mereka. Saudara Ling Hu, aku tidak menyangka klan Jinwu-mu begitu tertutup. Selain dirimu, ada juga seorang dewi. Pemuda berbaju putih itu tersenyum ketika melihat Ling Huyu dan Ling Hujing saling kenal, tetapi ia berpikir dalam hati. Selama ini, semua orang mengira klan Jinwu hanya memiliki satu putra dewa, Ling Huyu. Mungkinkah klan Jinwu sengaja menyembunyikan kemampuan mereka? Mungkinkah Ling Hujing adalah jagoan yang diam-diam dikultivasikan oleh klan Jinwu? Bab 1560. Yah, sebenarnya Jingjing. Ling Huyu tahu bahwa pemuda berpakaian putih itu salah paham dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Dia juga tidak mengerti bagaimana Ling Hujing sampai ke lantai 9.
Di sisi lain, wanita berkerudung itu tertarik pada Xiao Chen dan menghampirinya, berkata, "Saya Ruyanwan dari klan 100 bunga. Bolehkah saya tahu nama Anda, Tuan?" Klan 100 bunga. Xiao Chen mengangkat alisnya, menatap Ruyanwan, dan bertanya, "Apakah wujud asli kalian adalah bunga?" Ruyanwan tertegun ketika mendengar ini, tetapi dia tetap menjawab dengan sopan, "Tentu saja, klan 100 bunga semuanya adalah iblis bunga." Jangan salah paham, aku tidak bermaksud meremehkanmu, aku hanya penasaran. Jelas Xiao Chen. Ruyanwan tersenyum lembut, "Tidak apa-apa, klan 100 bunga memang merupakan pengecualian di antara klan dewa, mungkin yang terlemah." Tentu saja, Xiao Chen tidak akan berpikir begitu. Ruyanwan tampak sederhana dan damai, tetapi karena dia bisa menjadi dewi, dia pasti sangat luar biasa. Tidak ada satupun dewa yang dapat digambarkan sebagai lemah. Namun, Xiao Chen tidak tertarik dengan hal-hal ini dan bertanya, "Klan 100 bunga adalah klan dewa. Apakah itu berarti dewa lahir di sana?" "Nah, nenek moyang semua bunga juga salah satu dewa. Dialah bunga pertama yang mekar ketika dunia pertama kali diciptakan. Dia terus bercocok tanam, lalu mendirikan klan 100 bunga." Sungguh menakjubkan. Xiao Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Wajar saja jika tumbuhan bisa berkembang menjadi monster, tetapi berkembang menjadi dewa sungguh luar biasa. Dalam hal budidaya, hewan jelas memiliki keunggulan absolut dibandingkan tumbuhan. Lagi pula, mereka dilahirkan dengan kecerdasan dan pemahaman bawaan. Tumbuhan bisa mengolah dirinya menjadi dewa. Sebagai perbandingan, manusia sangat miskin. "Apa yang kau bicarakan? Kau begitu bersemangat padahal kita baru saja bertemu." Ling Hujing menghampiri dengan ekspresi tidak senang. "Kenapa kau begitu peduli?" Xiao Chen meliriknya dan berkata, "Karena kau sudah menemukan organisasinya, aku pergi dulu. Sampai jumpa." Setelah mengatakan itu, Xiao Chen menghilang tanpa jejak. 9 lantai pertama menara kanonisasi begitu strategis sehingga selama Anda ingin keluar, Anda dapat diteleportasi keluar hanya dengan pikiran. Kenapa dia pergi? Ruyanwan agak bingung. Dia belum dapat gelarnya. Setelah akhirnya mencapai lantai 9, tentu saja saya harus mendapatkan gelar sebelum pergi. Setelah Xiao Chen tiba di lantai 9, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata padanya, tidak melakukan apapun, dan langsung pergi. Aneh sekali. Apakah dia menyia-nyiakan kesempatan besar ini dengan sia-sia? "Jingjing, karena kamu sudah di sini, belajarlah bersama kami. Kamu pasti bisa mendapatkan gelar dan keberuntungan," kata Ling Huyu. "Tidak perlu, teruslah bekerja keras, ayo." Ling Hujing memberi isyarat untuk menyemangati semua orang, lalu dia juga berpikir dan berteleportasi keluar. Apa maksud kedua orang ini? Putra dewa berpakaian putih itu bingung. "Sayang sekali," kata Ruyanwan, "semua orang hanya punya satu kesempatan untuk memasuki Menara Sein." Setelah akhirnya mencapai lantai 9, mereka menyerah. "Lupakan saja, jangan khawatirkan mereka. Sudah cukup bagi suku Jinwu untuk memiliki aku, putra dewa. Hanya aku yang bisa mewarisi jubah leluhur." Ling Huyu tidak terlalu banyak berpikir dan terus memejamkan mata dan bermeditasi. Melihat hal ini, putra dewa berbaju putih dan Ruyanwan berhenti ragu-ragu dan memperoleh wawasan mereka sendiri. Ling Hujing mengira jika dia selangkah lebih lambat, Xiao Chen pasti sudah berjalan jauh, tetapi saat dia diteleportasi keluar, dia mendapati Xiao Chen berada tepat di depannya dan sama sekali tidak berniat untuk pergi. Ada apa? Ling Hujing menyadari suasananya tidak tepat, dan banyak orang di sekitarnya menunjukkan permusuhan terhadap Xiao Chen. Mungkin karena gelar dewa dan tanda leluhurnya, tetapi pada saat ini dia dapat dengan mudah merasakan bahkan aura tersembunyi dari Raja Suci dan menganggapnya enteng. Qiu Qing telah diselamatkan. Xiao Chen mendongak ke puncak Menara Suci, tetapi Qiu Qing, yang terpaku di sana, sudah tidak ada lagi. Siapa Qiu Qing? Ling Hujing bingung. Dia mengikuti Ling Huyu ke Menara Suci dan tidak tahu tentang dendam antara Xiao Chen dan Qiu Qing. "Minggir dan jangan ikut campur." Xiao Chen melepaskan aliran energi lembut dan mendorong Ling Hujing menjauh. Ling Hujing hendak marah ketika tiba-tiba tekanan kuat turun dari langit. "Kaulah yang memaku Qiu Qing di sana." Di langit, seorang lelaki heroik berbaju zirah binatang menyilangkan tangan di dada, menatap Xiao Chen dengan dingin dan arogan. Tekanan dari seorang Raja Suci yang unggul terungkap dengan jelas. Klan Raja Laut memang memiliki sosok yang layak. Xiao Chen menatap pria heroik itu dan bertanya, "Apakah kau menyelamatkan Qiu Qing?" "Aku Yelan dari klan Raja Laut," kata pria heroik itu dengan lantang. "Untuk bisa menyelamatkan Qiu Qing, kau memang mampu. Sungguh memalukan aku dipuji seperti ini oleh junior sepertimu. Benarkah?" Tanya Xiao Chen serius, "Kau menyelamatkan seseorang dan tidak pergi, tapi kau menungguku keluar. Apa rencanamu? Wah, kau benar-benar tidak punya kesadaran diri. Kau menyakiti putra suci klanku, dan kau masih bertanya apa yang harus kami lakukan." Di belakang Yelan, beberapa Raja Suci sangat marah dan bergabung untuk membangun penghalang kuat guna menjebak Xiao Chen, dengan harapan dapat menjebaknya. "Apakah kita akan memulai perang?" kata Xiao Chen acuh tak acuh. "Aku tidak akan memulai perang, aku akan membunuhmu." Seorang Raja Suci tidak berkata apa-apa dan menekan telapak tangannya yang besar, mencoba membunuh Xiao Chen. Melihat ini, Xiao Chen tetap tidak tergerak.
Namun Yelan hanya mengangkat tangannya dan menghalangi jejak tangan besar Raja Suci, dan pada saat yang sama menghancurkan penghalang yang didirikan oleh semua orang. Tuanku, Anda. Para Raja Suci dari klan Raja Laut menatap Yelan dengan kaget dan ragu. Yelan mengabaikan mereka dan berkata kepada Xiao Chen, awalnya aku mengira Qiu Qing diganggu oleh orang tua yang tidak tahu malu, jadi aku bergegas. Tapi aku tidak menyangka dia akan dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya. Sungguh memalukan. Kau mengalahkan Qiu Qing dengan kemampuanmu sendiri. Kemampuan Qiu Qing lebih rendah daripada yang lain. Aku tidak akan membelanya dan menindas yang lemah. Alasan aku tinggal di sini hanya untuk bertemu denganmu. Kamu hebat sekali. Yelan tampak berbeda dan tersenyum. Tuanku. Ekspresi para Raja Suci klan laut berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka menjadi cemas. Xiao Chen begitu kuat di usianya yang masih muda. Jika dia tidak disingkirkan sekarang, akan ada banyak masalah. Bukankah ini sudah cukup memalukan? Kembalilah. Teriak Yelan dingin, dan semua Raja Suci langsung terdiam. Xiao Chen, mungkin suatu saat nanti kau dan aku akan menjadi musuh. Aku, Yelan, jujur dan akan menunggumu 10.000 tahun lagi. Setelah itu, kita bisa bertarung secara adil. Setelah berkata demikian, Yelan memimpin orang-orang dari klan Raja Laut pergi. Aku tak punya kemewahan membuat perjanjian 10.000 tahun begitu saja. 100 tahun lagi, alam dewa mungkin akan lenyap. Gumam Xiao Chen dalam hati, tapi dibandingkan dengan Qiu Qing, orang ini jauh lebih lugas dan punya masa depan cerah. Xiao Chen dapat melihat sekilas bahwa wilayah Yelan lebih lemah dari wilayah manajer klan dewa. Namun dia tahu itu hanya sementara. Yelan memancarkan aura tekad yang tak kenal menyerah, yang merupakan cara yang bertentangan dengan keinginan surga. Begitu dia berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan sementaranya, transformasinya akan menakjubkan. Jadi meskipun dia musuh, Xiao Chen tetap mengaguminya. Bersambung.